Taiju mengangkat sebuah batu besar lalu melemparkannya ke atas. Saat Tsukasa kebingungan, Yuzuriha memanfaatkan kesempatan itu untuk melemparkan sebuah wadah yang berisi mesiu. Secara refleks, Tsukasa langsung menghancurkan wadah tersebut. Saat wadah itu pecah, bubuk mesiu pun berhamburan ke segala arah. Dan ketika batu yang dilempar Taiju jatuh lalu menghantam mesiu yang berceceran, terjadilah ledakan besar. Setelah ledakan itu, Tsukasa ternyata tidak terluka sama sekali. Namun, Taiju dan Yuzuriha berhasil memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melarikan diri. Tsukasa tidak mengejar mereka karena menurutnya di zaman primitif tanpa peralatan medis, Senku pasti akan mati. Tetapi benarkah demikian? Setelah mereka berada cukup jauh, Taiju segera berusaha memberikan pertolongan pertama kepada Senku. Ia hendak melakukan CPR dan pernapasan buatan, bahkan nyaris memberikan ciuman pertamanya. Melihat itu, Yuzuriha segera menghentikannya dan menjelaskan bahwa tulang leher Senku telah hancur. Selain itu, Senku tampaknya memang sengaja memancing Tsukasa agar menyerang bagian lehernya. Hal itu membuat Taiju teringat bahwa akhir-akhir ini Senku sering memutar-mutar lehernya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Setelah membalik tubuh Senku, mereka menemukan sisa lapisan batu yang masih menempel di bagian belakang lehernya. Ternyata Senku sengaja mempertahankan sedikit lapisan batu itu sebagai rencana cadangan jika suatu hari Tsukasa mencoba membunuhnya. Senku pernah menjelaskan bahwa saat lapisan batu yang tersisa terkena cairan kebangkitan dan terlepas, proses tersebut dapat memperbaiki kerusakan pada tubuh manusia. Mereka pun segera mengeluarkan cairan kebangkitan dan menuangkannya ke leher Senku. Di bawah tatapan tegang keduanya, lapisan batu itu mulai retak dan perlahan hancur. Namun setelah menunggu cukup lama, Senku tetap tidak kunjung sadar. Hujan perlahan berhenti, dan seberkas sinar matahari mulai menyinari mereka. Tak lama kemudian, Senku akhirnya terbangun. Taiju yang begitu gembira langsung memeluknya erat, hampir saja membuatnya tewas untuk kedua kalinya. Setelah itu, Senku memberikan tugas baru kepada mereka berdua, yaitu kembali ke pihak Tsukasa. Sementara itu, Senku akan tetap bersembunyi untuk menyusun rencana baru. Musuh berada di tempat terang, sedangkan mereka bergerak dalam bayangan. Selama Taiju dan Yuzuriha tidak membocorkan bahwa Senku masih hidup, Tsukasa tidak akan mempersulit mereka. Selain itu, mereka juga dapat mengumpulkan informasi dari dalam pihak musuh. Senku memperkirakan bahwa Tsukasa akan menemukan orang misterius yang sebelumnya menyalakan asap sinyal dan mengajaknya bergabung. Setelah mendapatkan cairan kebangkitan, Tsukasa pasti akan membangkitkan banyak orang muda dan membangun era baru yang diperintah dengan kekuatan militer. Untuk mengalahkan kekaisaran Tsukasa, mereka hanya bisa melawannya dengan ilmu pengetahuan. Tak lama kemudian, mereka pun berpisah dan menjalankan tugas masing-masing. Meski berat dan penuh rasa enggan, demi menyelamatkan seluruh umat manusia, itulah yang harus mereka lakukan. Sementara itu, di pihak Tsukasa, ia merasa sedang diikuti seseorang. Awalnya ia mengira yang datang adalah Taiju untuk membalas dendam. Namun ternyata, sosok yang muncul adalah seorang gadis muda yang membawa setangkai bunga di tangannya.